sudah sampai kepada baru menyambat low vision ya sama ini ya. Ya, blind sama totally blind. Saya akan jelaskan apa perbedaan blind sama totally blind. Memang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tidak nyambung. Ada yang disebut dengan buta dan buta total. Ya itu sama saja gitu. Tapi dalam kaidah kePLB-an yang disebut blind itu masih punya persepsi cahaya. Ya. Masih punya persepsi cahaya. Yang disebut persepsi cahaya itu kalau piang-piang terpejam itu kalau dinyalakan lampu itu masih kerasa ini itu ya ada ini ada lampu, ini gelap begitu ya. Jadi gelap terang. Tetapi gelap terang ini anak-anak yang gelap terang ini sudah tidak bisa digunakan untuk proses belajar ya. Ya kan taunya hanya gelap terang. Tidak mungkin. Nah, kalau yang totally blind itu adalah anak dengan hambatan penglihatan tetapi dia sudah tidak punya persepsi cahaya. Jadi kalau di tes ini lampunya nyala atau mati itu dia jawab ya gelap saja. Ya jawabannya gelap Pak begitu. Jadi tidak punya. Tetapi anak yang blind sama totally blind ini sistem layanannya sama. Ya, oke ya. Nah, pendekatannya Bapak Ibu, kalau yang totally blind ini langsung Bapak Ibu layanannya itu dengan menggunakan kompensatoris. Ya, apa itu kompensatoris? Nah ini. Jadi mengalihkan fungsi indera penglihatan yang sudah tidak artinya sudah tidak bisa difungsikan ke indera lain yang masih berfungsi. Pengalihannya ke indera yang masih berfungsi, kalau tidak ya sama aja. Tapi mudah-mudahan indera yang lain masih berfungsi, maka dialihkan. Dialihkan begitu. Ini konsep dasarnya ini ya. Baik di dalam Braille maupun ON ini sama. Filosofinya sama. Semangatnya itu sama gitu. Tapi kalau anak itu ditemukan low vision, masih ada dua kemungkinan. Masih bisa menggunakan kita sebut sight enhancement. Itu kalau diterjemahkan, kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia begitu ya, itu pemaksimalan sisa fungsi penglihatan. Jadi anak-anak yang masih punya sisa penglihatan itu dimaksimalkan fungsinya. Jangan takut menurun atau tidak. Ini boleh dikatakan aji mumpung. Karena ada beberapa low vision yang dideteksi yang diprediksi oleh dokter mata ini nanti akan buta. Tapi tidak semuanya. Ada juga yang mulai dari low vision sampai meninggal ya low vision terus. Ada juga yang dia low vision tetapi nanti lama-lama menurun begitu ya. Gimana Pak? Sebentar. Bagi waktu ya. Nah, Bapak, karena ini nanti ya akan dilanjutkan Pak Wahyu prakteknya gitu ya. Gitu. Oke, jadi kompensatoris. Nah, mohon maaf, pemaksimalan fungsi sisa penglihatan tidak saya bahas, tapi sedikit saya beri penjelasan bahwa pemaksimalan itu dengan fungsi adaptasi. Ya, ada adaptasi jarak, ada adaptasi cahaya, ada adaptasi pembesaran. Tahu pembesaran? Iya. Tulisannya diganalin. Iya. Misalnya, adaptasi jarak, bacanya diparakakan atau melihat sesuatu itu diparakakan, didekatkan gitu. Itu disebut adaptasi jarak. Adaptasi cahaya bisa juga ada beberapa anak low vision yang tidak mampu, tidak senang dengan cahaya yang terang, maka dirudukkan. Ada juga yang redup nggak bisa. Pokoknya semuanya dari hasil asesmen fungsional namanya. Ya, ini kalau dibahas itu 1 semester. Ya, tidak akan tuntung begitu ya. Oke, kita bahas yang ini saja karena ada beberapa low vision yang fungsi sisa penglihatannya itu tidak bisa digunakan untuk orientasi mobilitas. Ya, maka anak ini beberapa hal harus juga dengan kompensatoris. Bisa juga kadang-kadang keduanya
kadang-kadang semuanya kompensatoris. Ada yang disebut dengan anak rabun senja, tahu? Iya. Rabun senja ya. Dia siang hari bisa naik sepeda. Iya. Malam hari dia nabrak-nabrak. Iya. Nah, maka dia kalau sore sampai malam dia pakai kompensatoris. Kalau siang hari dia pakai sight enhancement. Pakai yang pemaksimalan fungsi siang kelihatan. Jadi begitu. Ada juga yang full ini tidak pakai kompensatoris. Dia masih bisa hidup seperti kita, tetapi ada adaptasi penglihatan. Ada gitu loh. Wah, ini kalau dibahas menarik sekali Bapak Ibu. Ya, kalau memang diklatnya 1 minggu, insya Allah Bapak Ibu nanti bisa jadi dokter mata. Dokter pendidikan yang berkaitan dengan penglihatan. Dan alhamdulillah saya sendiri dulu waktu menyelesaikan S2 saya membahas ini, vision. Ya mungkin di sini ada yang menjadi informan saya. Ada yang kerasa nggak? Ada ya. Nah itu. Kemudian kita langsung ke konsep kompensatoris ya Bapak Ibu. Nah ini konsep kompensatoris itu seperti ini kira-kira. Ya saya kasih ilustrasi gambar ya Bapak Ibu. Ini ada mata. Maksudnya saya silang itu kadang melihat gitu ya. Ya saya pengen menampilkan yang buta. Susah juga ya Allah. Ya anggap aja ini mata yang susah tidak bisa difungsikan. Maka ada proses pengalihannya itu di mana? Di perabaan dan pendengaran dan ini maksudnya pendengaran ya. Ini gambarnya pendengaran dan kinestetik. Ya. Jadi hanya ada 3 indera yang bisa menerima pengalihan fungsi sisa penglihatan. Walaupun tidak semuanya fungsi penglihatan itu bisa dialihkan. Seperti tentang pengetahuan warna. Tahu warna Bapak Ibu? Iya. Nah, warna itu hak mutlaknya mata. Begitu orang buta itu untuk mendeteksi warna nggak bisa. Tapi orang buta, orang tunanetra tetap harus diajari tentang warna untuk proses pengetahuan dan untuk proses kelaziman dia kehidupan. Jangan sampai dia pakai baju di atasnya merah, di bawahnya kuning. Mengerti maksudnya? Coba pian jalan-jalan ya Allah, di mana di atas itu pakai baju merah ya Allah, celananya itu kuning. Jadi nggak barang perhatian ya Allah. Tapi kalau terbiasa semua orang nanti pakai seperti itu, mata juga akan beralih juga ya Allah. Tapi kalau tidak lazim itu nggak baik begitu ya. Jadi tetap diberikan tentang pengetahuan warna, walaupun warna itu hak mutlaknya mata. Tetapi kalau bentuk bisa nggak bentuk? Bentuk bisa nggak? Bisa dialihkan kemana? Nah, ke perabaan. Ya. Berat bisa dialihkan kemana? Berat itu ke kinestetik. Kinestetik itu kan berada di otot dan persendian. Sebenarnya indera manusia itu tidak hanya 5 Bapak Ibu. Lebih dari 5. Hanya beberapa tidak tertemukan. Semua informasi yang masuk ke otak itu melalui indera. Ya, melalui indera. Coba Bapak Ibu kalau naik sepeda motor dalam keadaan terpejam ya. Kerasa nggak sepeda motor itu ngebut apa enggak? Kerasa ya? Itu yang ngasih informasi indera apa? Ayo, yang ngasih informasi indera apa? Saya menduga itu indera keseimbangan yang ada di telinga. Kayaknya itu, tapi saya juga belum pasti begitu. Hanya mengira seperti itu. Ya, jadi indera manusia itu sebenarnya lebih daripada 5. Tetapi yang bukan Pancasila ya, panca indera jangan dibantah. Saya pernah diskusi sama orang biologi, kenapa Pak? Itu indera dasar katanya. Ya, itu disebut indera dasar. Saya pengen gugat itu, karena ilmu PLB lebih daripada 5 gitu loh, yang kita pelajari itu lebih daripada 5. Ya, oke. Jadi pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang paling banyak memanfaatkan indera. Ya, tetapi hanya memang perlu dianalisis apakah semua indera itu bisa berfungsi atau secara etika boleh nggak berfungsi. Seperti begini Bapak Ibu. Wah, kata Pak Utomo kalau ngajar itu usahakan pakai banyak indera. Pas Bapak Ibu
mengajarkan tentang bahayanya narkoba. Terus dirasain. Kan secara etika nggak boleh. Rasain pakai lidah ya loh. Indra apa itu? Pencap, nggak boleh. Ya, maka perlu ada analisis yang disebut analisis keberfungsian indera. Kalau memasak, saya pikir semua indera bisa berfungsi ya. Ya kan? Oh, kalau bulan puasa jangan. Jadi semua indera bisa berfungsi. Artinya bahan dan alat peraga itu penting. Oke. Nah kemudian ini bisa mendapatkan pengalian ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak sih, misalnya indera kalau indera pendengaran itu kan semuanya bisa bisa diinformasikan begitu. Termasuk juga dalam OM nanti banyak pemanfaatan indera pendengaran. Kemudian indera yang ini juga indera ini tetap dipergunakan untuk orientasi. Ini penciuman sama pengecap itu tidak bisa mewakili visual. Coba Bapak Ibu, orang yang dalam keadaan buta sama melihat sama nggak bau ketuk? Sama. Ada yang ketuk, ya. Apakah ada pengaruhnya orang yang buta sama yang melihat? Baunya sama. Apakah orang yang melihat bau kentut itu berbeda? Makanya indera penciuman sama pengecap ini tidak terpengaruh orang itu melihat atau tidak, begitu ya, tidak berpengaruh. Maka yang nanti dalam orientasi mobilitas tetap digunakan. Misalnya contoh, mohon maaf ya, anak-anak tunanetra diajarkan bagaimana mendeteksi lingkungan dengan penciuman. Ya. Lewat pasar dengan lewat mall itu beda. Iya, beda. Kalau lewat mall itu biasanya wangi. Karena orang yang pergi ke mall itu biasanya mandi dulu. Orang yang pergi ke pasar mandinya setelah pulang dari pasar. Jadi pasar itu tempat orang-orang yang belum mandi. Nah, ibu-ibu ini mengiyakan ya loh. Oke, itu adalah indera penciuman. Itu di dalam orientasi mobilitas itu disebut clue. Ya, clue itu petunjuk yang bisa memberikan gambaran begitu ya. Nah, termasuk juga kalau indera pengecap sebenarnya tidak banyak